Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merika Srinaulia. Di sini saya akan menjelaskan lembar jawaban saya pada ujian akhir semester ini pada mata kuliah kecerdasan komputasional. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan dan terangkan tentang artificial neural network dan sebutkan contoh implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Artificial neural network sendiri atau yang dikenal juga dengan jaringan saraf tiruan merupakan salah satu pemodelan kompleks yang dapat memprediksi bagaimana ekosistem merespon perubahan variabel lingkungan dengan terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Algoritma yang paling digunakan populer yaitu oleh AN adalah supervised learning. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa AN dapat digunakan untuk algoritma semi-supervised dan unsupervised learning. Dikarenakan model AN terinspirasi oleh sistem saraf biologis manusia, arsitekturnya pun terdibuat seperti struktur otak manusia, di mana terdiri dari neuron yang saling terhubung satu sama lain dan bentuknya kompleks dan linear. Bentuknya yaitu ada input layer, hidden layer 1, hidden layer 2, dan ada output layer. Struktur AN-nya yaitu dia mempunyai 3 jenis lapisan utama. Yang pertama ada input layer, hidden layer, dan output layer. Input layer berfungsi untuk menerima data awal yang akan diproses misalnya seperti gambar, angka, teks. Sedangkan hidden layer, lapisan tersembunyi yang memproses input melalui bobot dan fungsi aktivasi untuk menghasilkan pola atau fitur tertentu. Biasanya lebih dari satu lapisan, yang disebut juga yaitu deep neural network. Yang selanjutnya ada output layer. Dia menghasilkan output akhir, misalnya klasifikasi spam atau tidak spam, angka 5 atau 8, dan lain-lain. Setiap koneksi antara neuron memiliki bobot weight, dan bobot inilah yang akan dipelajari atau dioptimalisasi selama proses pelatihan training. Cara kerjaannya yaitu ada input, data dimasukkan ke dalam jaringan, misalnya gambar, angka, tangan, 5. Yang selanjutnya ada forward propagation, data diproses dari lapisan input, hidden, output. Di setiap neuron, data dikalikan dengan bobot dan dijumlahkan, lalu dilewatkan ke fungsi aktivasi. Selanjutnya, cara kerja selanjutnya yaitu ada error calculation. AN menghitung seberapa besar kesalahan error dari output yang dihasilkan dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Selanjutnya ada backpropagation. Kesalahan ini digunakan untuk memperbaiki bobot menggunakan algoritma seperti gradient descent. Proses ini diulang hingga error mengecil. Ciri khas dan kelebihannya AN yang ada adalah pembelajaran yang aditif. AN belajar dari data, tidak perlu diprogram secara eksplisit. Dia toleransi terhadap kesalahan juga. AN tetap bisa bekerja walau sedikit ada gangguan input. Dia mempunyai kemampuan generalisasi, bisa memproses data yang belum pernah dilihat selama pelatihan, dan cocok untuk data non-linear dan kompleks. Contoh implementasi AN di kehidupan masyarakatnya adalah seperti di sistem keamanannya ada smart, yaitu ada face recognition, ada pengenalan wajah ya, seperti smartphone, ada di bandara, CCTV. AN juga mengenali pola wajah dan mencocokkannya dengan database. Contohnya di iPhone Face ID. Ada di kamera CCTV cerdas juga. Yang soal selanjutnya yang B, yaitu jelaskan dan terangkan tentang evaluational computing dan sebutkan contoh implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Definisi evolution computing sendiri adalah cabang dari kecerdasan buatan artificial intelligence yang mengembangkan metode pemecahan masalah dengan meniru prinsip-prinsip evaluasi alam seperti seleksi alam, reproduksi, dan mutasi. Tujuan utamanya adalah mencari solusi optimal untuk masalah kompleks, terutama yang sulit diselesaikan dengan metode tradisional.
EC ini juga digunakan untuk berbagai tugas seperti optimasi, pencarian solusi terbaik, desain sistem, dan menyesuaikan parameter dalam sistem dinamis. Struktur evaluation computing sendiri juga yang pertama ada population, sekumpulan individu yang akan dievaluasi, masing-masing individu mewakili kemungkinan solusi dari suatu masalah. Yang kedua ada individu, satu solusi yang dipresentasikan dalam bentuk kromosom, bisa biner, real, atau lainnya. Selanjutnya ada fungsi fitness, digunakan untuk mengukur berapa baik suatu individu dalam menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya ada operator evolusi. Di dalam operator evolusi ada seleksi, dia memilih individu yang terbaik untuk berkembang biak. Ada crossover, dia menggabungkan dua individu untuk membentuk keturunan yang baru, dan ada mutasi, mengubah sebagian kecil dari kromosom untuk menjaga keberagamannya. Cara kerja evaluation computing itu dia ada beberapa langkah. Yang pertama ada inisialisasi populasi, dia membuat jumlah individunya secara acak sebagai solusi awalnya. Selanjutnya yaitu dengan evaluasi fitness, dia menghitung nilai fitness dari setiap individu berdasarkan fungsi objektif. Selanjutnya ada seleksi, pilih individu dengan fitness yang terbaik. Langkah keempat ada crossover, disilangkan ya dua individunya parent untuk menghasilkan keturunan yang baru. Langkah kelima ada mutasi, diubah secara acak dan menciptakan varian baru. Langkah keenamnya ada evaluasi ulang, dihitung lagi fitness dari keturunan baru tersebut. Yang ketujuh pergantian generasi, menggantikan populasi lama dengan individu-individu terbaik di populasi terbaru. Dan langkah terakhir ada iterasi, ulangi prosesnya hingga tercapai solusi optimal atau kondisi tertentu terpenuhi. Ciri khasnya dan kelebihannya yaitu ciri khasnya berdasarkan proses biologis evolusi, menggunakan populasi bukan satu solusi tunggal, solusi diwakili oleh kromosom yang dikodekan, menggunakan seleksi crossover dan mutasi, dan tidak memerlukan informasi matematis mendalam, misalnya turunan atau gradient fungsi. Kelebihannya evolutional computing yaitu cocok untuk masalah kompleks dan non-linear, tidak tergantung pada bentuk fungsi, dapat mencari banyak solusi sekaligus dan fleksibel, dan dapat diterapkan pada berbagai bidang, misalnya seperti industri, medis, finansial. Dan kelebihan yang selanjutnya ada adaptif dan mampu bekerja di lingkungan yang dinamis. Contoh implementasi evaluational computing dalam kehidupan masyarakat yang ada salah satunya di bidang transportasi. Misalnya dia ingin mengimplementasi rute pengiriman logistik dengan mencari rute tercepat yang paling efisien untuk kurir. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan dan terangkan tentang HEP rule dan sebutkan implementasinya. HEP rule sendiri adalah pembelajaran dalam jaringan saraf tiruan yang dikembangkan oleh Donald O. Hebb pada tahun 1949 dalam bukunya The Organization of Behavior. Intinya dari aturan Hebb adalah neuron of the wire together. Artinya jika dua neuron aktif secara bersamaan, maka koneksi di antara mereka akan diperkuat. Aturan ini menjadi dasar dari pembelajaran tata warisan terawasi atau unsupervised learning dan sering digunakan dalam jaringan saraf biologis maupun buatan. Struktur Hebb rule ini sendiri ada komponen dasarnya yaitu neuron input atau dengan lambang X, dia merupakan sinyal masukannya. Neural output dilambangkan dengan Y, sinyal keluaran, dan bobot koneksi W, dia kekuatan hubungan antar neuron. Rumus utamanya delta W sama dengan eta dikali X dikali Y. Delta W merupakan perubahan bobot dan eta learning rate, kecepatan belajarnya. X-nya merupakan aktivitas neuron inputnya, Y-nya aktivitas neuron outputnya. Cara kerja Hebb rule yaitu ada input data diberikan kepada neuron, selanjutnya neuron output menghasilkan
respon berdasarkan input dan output awal. Jika output dan output aktif bersamaan, maka bobot antar neuron bertambah sesuai dengan rumus. Jika tidak aktif bersamaan, tidak ada perubahan atau bahkan bobot bisa dikurangi dalam beberapa varian. Ciri khas dan kelebihannya Heb rule yaitu ciri khasnya biologis, terinspirasi dari cara kerja otak manusia, tak terawasi atau unsupervised learning, tidak perlu label atau kunci jawaban, berdasarkan asosiasi membangun hubungan antar neuron berdasarkan kemunculan bersama. Kelebihannya yaitu dia sederhana dan cepat dalam pelatihan, cocok untuk mengenali pola dan pembelajaran asosiasi, stabil dan efisien untuk sistem dengan output yang sering berulang, dapat digunakan sebagai dasar dalam sistem pembelajaran kognitif dan simulasi otak. Contoh implementasinya yaitu dengan sistem rekomendasi konten. Sebagaimana dia seperti contohnya yaitu YouTube atau Spotify yang menyarankan video atau musik yang disukai pengguna. Solusi dengan Heb rule-nya ketika pengguna sering menonton atau memutar dua jenis konten secara berdekatan, misalnya musik jazz dan musik piano, sistem menguatkan asosiasi antara keduanya. Konten serupa akan lebih sering direkomendasikan karena dianggap terhubung dalam pola perilaku pengguna. Manfaatnya yaitu pengalaman pengguna lebih personal, sistem belajar dari kebiasaan pengguna tanpa diberi label manual. Selanjutnya yaitu ada jelaskan dan terangkan tentang algoritma genetika dan sebutkan contoh implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Definisi sendiri yaitu algoritma genetika adalah metode pencarian dan optimasi berbasis prinsip evolusi biologis seperti seleksi alam, mutasi, dan crossover. Ini dikembangkan pertama kali oleh John Holland pada tahun 1975. Digunakan untuk menemukan solusi terbaik dari berbagai kemungkinan dalam masalah yang kompleks. Tujuannya menemukan solusi optimal dengan menyimulasikan cara organisme berkembang secara alami dari generasi ke generasi. Struktur algoritma genetikanya sendiri yaitu terdiri dari komponen. Yang pertama ada kromosom. Dia representasi dari satu solusi bisa berupa string biner, misalnya 101011 atau bentuk lainnya real number, permutasian, dan lain-lain. Selanjutnya ada populasi, kumpulan dari banyak kromosom. GA bekerja dengan banyak solusi sekaligus. Selanjutnya ada fungsi fitness, digunakan untuk menilai kualitas dari setiap solusi. Nah, selanjutnya di struktur algoritma genetika ada operator genetika. Dia ada namanya seleksi dengan fungsi untuk memilih kromosom terbaik untuk berreproduksi. Ada crossover, penyelangan juga, menggabungkan dua kromosom untuk menghasilkan anak baru. Ada mutasi, mengubah sebagian kecil kromosom untuk menciptakan keberagaman. Cara kerja algoritma genetikanya ini sendiri, yang pertama inisiasi populasi untuk membuat sejumlah solusi secara acak. Ada evaluasi fitnessnya, lalu diseleksi untuk memilih solusi yang terbaik berdasarkan fitness yang tertinggi untuk direproduksi. Selanjutnya ada crossover, disilangkan dua solusinya untuk menciptakan solusi baru. Langkah selanjutnya ada mutasi, mengubah bagian kromosom untuk menambah variasi baru. Lalu dievaluasi dan diseleksi ulang. Dan diiterasi, yaitu langkah ulang di atas sehingga solusi optimal ditemukan atau batas iterasi tercapai. Ciri khasnya yaitu dan kelebihannya, ciri khasnya berdasarkan mekanisme evolusi dan seleksi alam, menggunakan populasi bukan hanya satu solusi diwakili dalam struktur kromosom, dan memanfaatkan operator genetika untuk menghasilkan variasi solusi. Kelebihannya ini cocok untuk masalah non-linear dan kompleks, tidak memerlukan informasi turunan gradien, global search, tidak mudah terjebak di satu solusi lokal, fleksibel dan dapat diaplikasikan pada berbagai bidang, adaptif terhadap lingkungannya berubah, misalnya datanya dinamis. Nah, contoh implementasi algoritma genetikanya yaitu misalnya ada penjadwalan produksi pabrik. Masalahnya dia menjadwalkan urutan kerja mesin di pabrik agar cepat dan efisien.
Solusinya yaitu kromosom mempresentasikan urutan pekerjaan fitness berdasarkan total waktu produksi. Hasilnya produksi meningkat, biaya turun, dan efisiensi meningkat digunakan dalam industri manufaktur, otomotif, elektronik, dan lain-lain. Ini adalah untuk pertanyaan nomor 2, membuat makalah hasil implementasi. Di sini saya membuat makalah studi kasus optimasi operasional retail menggunakan artificial neural network di Walmart. Ini adalah kata pengantarnya. Makalah ini dilatar belakangi oleh artificial neural network yang merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang mampu meniru kerjasama otak manusia dalam mengenali pola dan melakukan prediksi. Perusahaan global seperti Walmart telah mengadopsi AN dalam sistem operasional mereka, khususnya untuk mengoptimasi manajemen inventory di distribusi produk. Hal ini menjadi contoh konkret bagaimana AI dapat mendukung efisiensi bisnis secara skala besar. Rumusan masalah pada makalah ini ada 2, yaitu bagaimana konsep artificial neural network bekerja dan bagaimana Walmart memanfaatkan AN untuk mengoptimalkan operasional retailnya. Tujuannya yaitu menjelaskan konsep dasar AN, menganalisis implementasi AN dalam Eden sistem milik Walmart, dan mengkaji manfaat yang dihasilkan dari penggunaan AN di sektor retail. Bab 2-nya yaitu ada tinjauan pustakanya, yaitu definisi artificial neural network adalah sistem komputasi yang terinspirasi dari jaringan saraf biologis dalam otak manusia. AN terdiri dari lapisan-lapisan neuron node yang saling terhubung dan mampu memproses informasi melalui bobot dan fungsi aktivasi. Yang kedua yaitu ada struktur dasar AN, yaitu dari input layer, hidden layer, dan output layer. Selanjutnya ada sistem Eden Walmart. Nah, Walmart sendiri merupakan pengembangan sistem Eden Walmart itu mengembangkan sistem berbasis AN bernama Eden yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional toko. Eden memanfaatkan data visual dari kamera dan sensor yang terpasang di seluruh jaringan distribusi toko untuk memantau kondisi produknya segar. Menggunakan CN, Eden dapat mempredeksi kesegaran buah dan sayuran secara otomatis. Selanjutnya yaitu prediksi stok dan permintaan. Dengan cara AAN digunakan untuk memprediksi kebutuhan restocking berdasarkan data historis, tren musiman, dan perilaku pembeli pelanggan. Yang selanjutnya itu untuk mengurangi limbah makanan. Sistem ini mampu mengidentifikasi produk yang akan rusak lebih cepat sehingga dapat diatur promosi atau distribusinya sebelum terbuang. Yang selanjutnya yaitu ada komponen AN dalam sistem Edennya sendiri, yaitu ada input data citra, yaitu ada buah atau sayur. Contohnya, data penjualan historisnya, kondisi suhu, dan kelembapan. Prosesornya atau hidden layernya, CNN memproses gambar untuk mendeteksi kerusakan, AN melakukan prediksi permintaan. Outputnya yaitu keputusan terkait restocking, pengiriman ulang produk, dan promosi diskon otomatis. Bab 3 pembahasan yaitu dalam sistem Eden yang dikembangkan oleh Walmart merupakan hasil penggabungan teknologi sensor pintar, pemrosesan gambar, dan sistem saraf tiruan AN. Implementasi AN pada sistem ini memungkinkan Walmart melakukan otomasi terhadap berbagai proses operasional yang sebelumnya memerlukan intervensi manusia. Selanjutnya itu ada identifikasi dan kualitas produk. Dengan menggunakan kamera yang terpasang di bagian produksi dan penyimpanan, Eden memanfaatkan convolutional neural network untuk menganalisis kondisi visual produk segar seperti buah dan sayur. AN mengintegrasikan untuk mengklasifikasi produk berdasarkan tingkat kesegaran, warna, tekstur, dan tingkat kerusakan.
Selanjutnya ada prediksi permintaan dan restocking. AN digunakan untuk menganalisis data historis penjualan dari setiap cabang toko termasuk faktor-faktor eksternal dalam musim, tren pasar, hingga peristiwa lokal. Hasil analisis ini digunakan untuk yang pertama ada mengoptimalkan jumlah produk yang harus dikirim ke setiap toko. Yang kedua menentukan waktu terbaik untuk melakukan restocking. Yang tiga yang terakhir menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Selanjutnya ada efisiensi rantai pasok. Dengan AAN, Walmart dapat memetakan dan mengatur jalur distribusi secara real time. Informasi dari sensor data AAN membantu menentukan rute pengiriman tercepat dan paling efisien serta menyesuaikan prioritas pengiriman berdasarkan produk yang mendekati tanggal kadaluarsa. Selanjutnya yaitu mengurangi limbah makanan. Data yang dikumpulkan dari sistem dan memungkinkan Walmart melakukan promosi atau diskon terhadap produk yang dinilai hampir rusak, sehingga produk tetap terjual dan tidak terbuang. AN berperan dalam mengenali pola produk yang cenderung rusak lebih cepat di kondisi tertentu dan menginformasikan sistem manajemen toko. Pada dampak bisnisnya, implementasi sistem Eden dengan AN memberikan dampak langsung. Yang pertama, menurunkan kerugian akibat makanan rusak. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan karena produknya segar tersedia lebih lama. Yang ketiga, mengurangi biaya logistik dan inventaris. Yang keempat, ada memberikan keuntungan kompetitif melalui teknologi prediktif yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Makalah ini membahas bagaimana artificial neural network (AN) telah diterapkan secara nyata di sektor retail oleh Walmart melalui sistem Eden. AN digunakan untuk mendeteksi kualitas produk, memprediksi permintaan, mengoptimalkan restocking dan distribusi, serta merancang strategi promosi. Penggunaan dalam sistem ini telah meningkatkan efisiensi operasional, menurunkan limbah, dan meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Sarannya, yaitu pemanfaatan AN dalam operasional bisnis retail dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan integrasi data dari perangkat IoT lainnya, peningkatan kualitas data pelatihan, serta eksplorasi model deep learning yang lebih canggih agar dapat memberikan prediksi jangka panjang yang lebih akurat dan real time. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.